بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى، وعلى آله وأصحابه الذين أحيوا سنته على طول المدى. أما بعد. Seluruh hadirin dan hadirat, pengurus masjid dan kajian kali ini yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita perbaiki dan kita benahi. Kemudian kita sempurnakan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu membina dan membimbing hati untuk selalu beriman kepada Allah, dan semua nikmat yang Allah titipkan dinisbatkan kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Kemudian ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita seluruhnya, selalu membina hati untuk menerima dengan lapang dada, dengan rida dan syukur bahwa yang dikehendaki Allah adalah yang terbaik bagi hambanya, bukan kebencian maupun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membina jasmani untuk selalu memanfaatkan seluruh nikmat yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan maupun harta, semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sempurnakan pula syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat agung yang tidak pernah diberikan kepada seluruh umat manusia kecuali kepada kita semuanya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabiul Rahmah, Nabiul Malahim, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, dan Nabi yang diutus di akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi termulianya Nabi, dan Rasul termulianya Rasul, dan ulul azmi yang paling mulia dari ulul azm, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukjizat termulia dan tersempurnanya dari mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitab yang sempurna dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan kesempurnaan serta kemuliaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka umatnya pun diangkat derajatnya. Hidup di akhir zaman, malas-malas, okay? Umurnya pendek, ibadahnya sedikit, tapi menjadi kuntum khaira ummah. Apakah layak kita dibandingkan dengan umat sebelum kita? Enggak layak sama sekali. Jikalau mereka beribadah malam dan siang, bahkan sholat 50 kali sehari, kita 5 kali sehari. Bayangkan, pemalas, hidup di akhir zaman, umurnya pendek sekali, ibadahnya sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semuanya, yaitu umat Nabi dan Rasul termulia dari seluruh makhluk Allah, sehingga kita mendapatkan kemuliaan itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat dari seluruh manusia, tapi dengan syarat. Dengan syarat, jikalau mengikuti jejak Nabi Muhammad maka akan mendapatkan kemuliaan itu, tatkala tidak maka pun tidak. Walaupun umat Nabi Muhammad ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat untuk umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang sifatnya sangat, yang barusan kita ketahui barusan. Hidup di akhir zaman, umurnya sangat pendek dibanding dengan umat-umat sebelum kita, ibadahnya sangat sedikit. Inilah sifat kita. Lagi kita masih pemalas lagi. Dengan syariat yang begitu ringan, kita pun masih bolong-bolong.
apakah mampu mendapatkan khairiyah, keutamaan dibanding dengan umat-umat sebelumnya? Itu dengan 3 syarat. Dengan beramar ma'ruf, mengajak istri untuk berbuat baik ke masjid, mengajak anak-anak, mengajak suami untuk sholat malam, untuk berkarya dengan cara yang halal, mencari rezeki yang halal, dan tidak memberikan sesuap nasi, sesuap makanan atau bahkan sebutir makanan kepada istri dan anaknya kecuali yang halal. Dan bernahi mungkar, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan, saling nasihat menasihati untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketika istri hendak keluar rumah dan bersolek, maka seorang suami wajib mengunci pintunya. Dan diharamkan istri untuk keluar rumah. Kenapa? Karena bermaksiat. Wanita yang berwangi-wangian keluar rumah dihitung pezina dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang suami wajib mengunci pintunya, bernahi mungkar, dan wajib istrinya untuk membersihkan bibirnya, tidak boleh bersolek, dan mengganti bajunya supaya tidak wangi lagi, dan berpakaian sopan menutup auratnya. Nahi mungkar. Kemudian wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah umat Rasulullah yang mulia dan akan mendapatkan kemuliaan melebihi umat-umat sebelumnya. Di malam hari ini, kan waktu kita sangat singkat dan kajian kita judulnya sedikit panjang sebenarnya, adalah judul kita apa? Anjay. Kita akan mengungkap rahasia doa di dalam salat. Walaupun kajian kita hanya tadabbur, bukan untuk menjelaskan atau membahas secara detail, tapi hanya tadabbur, beberapa hal-hal saja yang akan kita jelaskan di sini. Bahwa salat adalah kunci kesuksesan bagi hamba. Salat adalah kunci kesuksesan dari hamba, buat hamba. Disitulah ada doa-doa yang dahsyat yang kadang-kadang kita lupakan. Sehingga salat kita ini kurang berkualitas. Dan kita menghadirkan niat saleh serta harapan pahala dalam salat itu ringan ketika kita tidak mengetahuinya. Baik. Semoga Allah SWT memudahkan kita seluruhnya untuk memahami syariatnya dan bisa mengamalkannya. Kita mulakan dengan kajian kita, yaitu menguak rahasia doa di dalam salat. Salat adalah rukun iman yang kedua. Rukun iman apa rukun Islam? Baik. Salat adalah rukun Islam. Karena udah ngantuk di malam hari, jadi kita coba gitu. Ada yang masih ternyata nggak ada yang perhatian. Baik. Jadi salat adalah rukun Islam kedua yang sangat mulia serta tinggi derajatnya setelah syahadatain. Dan satu syariat Islam yang diperselisihkan bagi orang yang meninggalkan secara malas-malas. Syariat yang lain selain syahadatain, maka selain salat tentunya ya syahadatain sudah tidak diijma'kan. Siapa yang tidak bersyahadat maka bukan seorang muslim atau muslimah. Adapun salat di sini ketika ditinggalkan dengan malas-malas diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti mazhab Hambali, Imam Ahmad rahimahullah taala sudah keluar dari agama. Maka pentingnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian agama Islam, yaitu perjanjian kami dengan kekufuran, itu adalah meninggalkan salat. Itu jelas-jelas hadis yang sahih. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat secara malas itu bukan muslim lagi. Caranya bagaimana? Syahadat lagi dan bertobat lagi, tidak masalah.
Harus bertobat terus sampai menghadap Allah. Karena taubat adalah ibadah, dan ibadah wajib dikerjakan sampai mati. Allah SWT berfirman, "Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah sampai datang ajal kematianmu. Sembahlah Allah sampai datang ajal kematianmu. Surga masih diberikan kepada siapapun yang mau mengibadahi Allah. Kesempatannya terbuka lebar. Tidak yang ada yang bisa menutup dari rahmat Allah SWT sampai titik darah penghabisan. Jadi hidup di dunia adalah peperangan. Kita harus berperang mati-matian. Benar apa betul? Wong Indonesia kan senengnya damai ini. Kekeluargaan Pak Ustadz. Ayo kita selesaikan. Nggak ada. Hidup harus berperang mati-matian. Nggak ada damai-damai. Benar apa betul? Iblis ketika disuruh sujud oleh Allah untuk ayahanda kita kepada Adam alaihi salam tidak mau dan kufur. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ayat 50 surat Al-Kahfi. Tidak mau dan bahkan mengkufuri perintah Allah SWT. Tidak ada perdamaian. Disitulah kita sudah mengetahui bahwa hidup di dunia adalah perang sampai titik penghabisan. Dengan siapa? Dengan iblis. Karena jalan hamba Allah di dunia hanya dua. Jalan ayahanda kita Adam dan Hawa dan ibunda kita, atau jalan iblis. Hanya dua. Siapa yang meniti jalan ayahanda kita Adam dan ibunda kita Hawa akan kembali ke kampung halamannya surga. Tetapi yang meniti jejak iblis maka akan tersesat selama-lamanya dan memasuki tempat abadi, yaitu neraka jahanam. Disitulah kehidupan kita harus dipertaruhkan. Jihad yang paling tertinggi dalam syariat Islam adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Itulah sangat berat. Coba barusan masuk masjid pengajian dimulai assalamualaikum udah ngantuk tuh. Bener apa betul? Iblisnya sudah, ayo mas, ini adem, monosopo, ayo ngantuk. Besok banyak kerjaan. Barusan duduk di masjid langsungan, belajar tidak boleh sandaran. Itu su'ul adab. Itu adalah adab yang tidak baik dan adab buruk dalam belajar ilmu agama. Ngertos nggih? Jadi belajar kok sandaran itu su'ul adab. Ngertos apa boten? Dan Indonesia senenge nyandar. Hadisnya sangat jelas, hadis malaikat Jibril. Hadis iman. Nah, malaikat Jibril langsung datang kepada Rasulullah, nggak sandar-sandaran, langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian lututnya didekatkan kepada lutut Rasulullah. Dan dengan sopan santun tangannya tidak diletakkan di atas pahanya. Jelas? Dengan sopan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirna 'anil iman," atau 'anil Islam. Bertanya dengan sopan santun. Begitulah cara belajar. Jangan terjeleknya soft belajar itu paling belakang. Soft belajar itu seperti sholat. Semakin yang dekat semakin baik. Dan semakin lebih jelas. Baik. Kita tidak ingin melebar kemana-mana. Kita kembali ke asal-usul kita. Disitulah kita kembali kepada rahasia doa. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diringkas di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Quranul Karim diringkas isi kandungannya oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu di tengah-tengah menjelaskan tentang Al-Bidayatu wan Nihayah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengarang bukunya, buku sejarah manusia dari awal sampai akhir. Dari awal manusia diciptakan di dalam surga Allah sampai kembali lagi. Keseluruhannya ada dalam kitab yang dinamakan Al-Bidayatu wan Nihayah. Awal mula sejarah manusia sampai kembali lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam Al-Fatihah, ayat tengah-tengah itu adalah ringkasan hidup manusia semuanya. Dari ayahanda ibunda kita sampai akhir zaman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Itulah ayat ringkasan hidup di dunia. Kita diciptakan di dunia ada bukan mohon maaf, kita ada Tuhan yang menciptakan kita. Kita bukan ateis, jelas ya. Kita bukan ateis. Kita penyembah Tuhan. Dan kita merasa itu. Siapakah yang bisa menunjukkan dengan penelitian ilmiah di dunia kalau langit tidak diciptakan? Datang begitu saja. Siapakah yang menunjukkan dalil-dalil bahwa roti yang ibu-ibu dan bapak-bapak makan itu tidak diciptakan, tidak dibuat? Langsung datang dan siap makan. Katanya ateis. Nggak ada Tuhan kan, datang begitu saja kan? Ada, roti langsung jadi. Tanpa proses. Tidak ada. Baik. Kok jenengan bisa dari lahir, dari mana tuh? Tanpa proses. Datang begitu saja. Kalau kenapa harus ada nikah? Dan ada suami istri, kenapa? Kok bisa jadi? Itulah sebab peranan. Kenapa nggak datang begitu saja? Muncul kayak kecambah terus muncul jenengan-jenengan ini. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sejarah umat manusia dari awal sampai akhir. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah karena Engkau adalah Tuhan kami yang menciptakan kami. Ini adalah asal-usul manusia. Kemudian setelah diturunkan di bumi adalah ujian. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Kita akan diuji oleh Allah SWT dengan kebaikan dan keburukan. Dengan nikmat, dengan kesehatan, harta, dan seluruhnya. Dan juga dengan ujian, dengan sakit, dengan kekurangan, dan banyak hal lainnya. Ini ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghadapi ujian Allah, kita harus berlindung dan minta pertolongan kepada sehingga kita di dunia tidak akan terlepas dari aturan Tuhan dan pengaturan Tuhan. Sehingga kita harus berlindung kepada Tuhan. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jikalau itu kehidupan manusia dan asal-usul manusia, maka tali yang sangat erat untuk keselamatan kita seluruhnya adalah berdoa. Dari salatlah kita akan melihat beberapa hikmah dan beberapa rahasia doa di dalam salat kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentunya. Ini di dalam surat Al-Fatihah menjelaskan tentang hak Allah itu duluan. Dan itu memang hak ketuhanan Allah. Ayat di tengah-tengah itu menjelaskan dua sisi. Hak Allah dan hak hamba. Apa yang terjadi? Doa di dalam surat Al-Fatihah. Sebelum kita sholat, kita diberikan satu hukum dalam syariat Islam, yaitu wudu. Wajib atau sunnah wudu itu. Hukum wudu. Rukun, wajib, atau sunnah salat, atau makruh salat. Anjir? Wajib salat. Yakin. Yakin salat. Rukun salat membuatkan. Tidak. Baik. Syarat sah salat. Bukan rukun, bukan wajib. Syarat sah. Jadi kalau nggak wudhu, sama sekali salatnya nggak akan diterima. Mutlak. Jadi kalau tidak salat, tidak wudhu dahulu, maka salat kita tidak akan diterima sama sekali. Batal dari awalnya. Karena dia adalah syarat sah. Inilah wudhu. Dan dalam wudhu ini, para fuqaha, para ahli fiqih menjelaskan tentang taharah. Bab pertama kali dalam fikih yang paling sering dibahas oleh para ulama atau fuqaha adalah kitab taharah. Kitab bersuci. Dan selalu mengingatkan bahwa fikih itu bukan membersihkan jasmani saja, tapi rohani. Membersihkan rohani termasuk wudu. Itu belum melakukan salat yang itu munajat, tali antara hamba dengan Allah, kita diwajibkan untuk bersuci dahulu, mensucikan jasmani dan rohani. Wudu di situ selalu dijelaskan oleh para ulama, at-taharatu taharatan.
Bahwa bersuci adalah dua sisi. Yang pertama adalah mensucikan hati dari perbuatan syirik, perbuatan maksiat yang lainnya. Dari menyekutukan Allah. Inilah mensucikan hati. Jadi berwudu bukan ingin dipuji. Wudu memang ingin mendekat kepada Allah dan ingin mensucikan diri. Kemudian dengan wudu kita mensucikan raga kita semuanya. Dan ternyata keutamaan wudu tidak perlu dibahas di sini, menggugurkan dosa-dosa. Dan jiwanya siap untuk menerima hidayah-hidayah Allah. Dan akan dijauhkan dari iblis dan bala tentaranya, yaitu setan-setan yang menggoda untuk berbuat maksiat. Itu adalah wudu. Maka yang terdapat keutamaan wudu, itu semua dosa-dosa dari anggota tubuh kita itu akan mengalir bercucuran dengan air. Dengan air yang mengalir dari anggota tubuh kita dalam keadaan wudu. Bahkan yang dosa-dosa di dalam kuku pun akan bercucuran, akan keluar darinya, dari mata dan dari seluruhnya. Kemudian di akhir, apa yang terjadi? Dahsyatnya doa. Dahsyatnya doa di dalam salat. Wudunya saja, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu, kemudian berdoa dengan bertasyahud kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, silahkan untuk memilih masuk surga dari 8 pintu. Surga mempunyai 8 pintu, dan orang yang berwudu serta menyempurnakan wudunya, kemudian seusai wudu, kemudian bertasyahud kepada Allah dan Rasulnya, maka diperselisihkan salah satu dahsyatnya atau termasuk rahasia dalam doa, disuruh masuk surga dari pintu yang ia kehendaki. Dari pintu 8 surga yang ia kehendaki. Itu sangat dahsyat. Ini awal dari wudu. Tetapi kadang-kadang keutamaan ini jarang kita ingat. Dan kualitas wudu kita kalau dibahasakan dengan makanan mentah. Ibadah akan semakin berkualitas dan semakin diresapi tatkala kita tahu fikihnya. Kita tahu keutamaan-keutamaannya, dan ketika kita laksanakan, ada yang namanya ihtisab. Ihtisab adalah kekuatan dan kualitas ibadah manusia. Maka di dalam hadis Bukhari dan Muslim dan yang lain banyak sekali tentang Ramadan kita diingatkan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Bukan sekedar iman, tapi ihtisab. Beriman kepada Allah bahwa kita ibadah untuk mengibadahi Allah, tapi ditambah lagi ihtisab, yaitu berharap pahala yang begitu dalam dan begitu dahsyat mulia di sisi Allah. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita rasakan kecuali dengan belajar dan menghafal keutamaan-keutamaan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita melaksanakan, menyiapkan, membina hati untuk terbawa untuk itu. Merasakan ketika kita membasuh tangan, dan dari atas ujung ini dan sampai siku, ini kita berharap kepada Allah agar dosa tangan yang butuh banyak dengan culas dan dosa ini, itu bisa bercucuran. Sehingga kita wudu dengan khusyuk dan betul-betul hikmah. Tidak berboros-boros air. Walaupun kalian tinggal di sungai-sungai yang mengalir. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Disuruh untuk hati-hati. Jadi ketika membasuh tangan itu terasa sekali. Terasa karena itu sedang membasuh dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh kita. Sehingga kita terasa khusyuk. Dan kita berharap kepada Allah dosa-dosanya hilang sehingga di akhirat nanti tidak masuk neraka jahanam. Menjadi pengikut iblis. Begitu juga dengan muka, kaki, sehingga kita khusyuk. Bukan kayak sepak bola kita obatin. Benar apa batin? Wudunya kita banyaknya seperti sepak bola atau seperti kuda menendang-nendang. Benar apa batin? Sampai tumitnya pun tidak kena air, karena air mengalir cuman gini-giniin doang. Benar apa batin? Iya. Wudunya ngaco, ya. Pakai siku, emang maunya kurang gitu, mau MMI, mau kelahi gitu, mau di... Ini bukan kelahi, wudu itu dari atas. Dicuci, yang dalam ini ada sunnah dimasukin ini nih. At-takhlil namanya.
dimasukin agar basah, terus muncul ke bawah. Ini bukan kayak gini, datang dari belakang gini-gini gitu. Wudu apaan itu? Dalam wudu ada rahasia doa. Ketika menyempurnakan wudu dan kita berdoa kepada Allah SWT seusai wudu, jaminan Allah masuk surga dan disuruh memilih dari pintu mana saja dari 8 pintu surga. Ini rahasia yang pertama. Yang kedua, yaitu kita ketika membaca Al-Fatihah, kita akan membawa 4 rahasia doa di dalam salat. Yang kedua di dalam surat Al-Fatihah, yaitu isi kandungan Al-Quran semuanya terangkum dalam surat Al-Fatihah. Apa sebenarnya rahasia dalam surat Al-Fatihah? Sehingga kita mengucapkan amin. Nanti kita akan jelaskan beberapa hadis-hadisnya, keutamaan berdoa seusai membaca Al-Fatihah. Kita mengucapkan amin, artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah doa kami, berarti membaca Al-Fatihah adalah doa. Tapi apa sebenarnya yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Fatihah? Al-Fatihah, Allah SWT berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW apabila orang salat kemudian mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu hak Allah. Ar-Rahmanir Rahim, hak Allah. Maliki Yaumiddin, hak Allah. 3 ayat ini adalah hak prerogatif Allah, tidak boleh diganggu-gugat. Keagungan Allah. Kami tidak bisa mentafsirkan surat 3 ayat ini dalam satu majelis yang singkat ini. Sudah kita jelaskan beberapa majelis, hampir 8 lebih di Masjid Al-Huda, itu pun masih belum selesai. Terakhirnya kita ringkas di akhir-akhir ayatnya. Intinya adalah kita akan jelaskan secara singkat saja, yaitu terkait dengan alhamdu. Alhamdu di sini ada alif lam atau al. Kalau ahli nahwu mengatakan al. Al yang terdapat dalam alhamdu ini mempunyai makna. Kami singkat saja makna di sini. Makna yang tersirat di dalam sastra ayat ini adalah al-istighraq. Artinya adalah menenggelamkan semua pujian. Menyeluruh, keseluruhan pujian hanya milik Allah. Jadi al di sini artinya seluruh. Maka terjemahan di dalam terjemahan Indonesia segala, seluruh, semuanya. Semua pujian, segala pujian dan seluruh pujian adalah milik Allah. Kita dididik untuk mengesahkan Allah. Karena hak prerogatif Allah adalah diagungkan, tidak dikufuri. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala adalah disyukuri, tidak dikufuri. Harus diikhlaskan di dalam menjalankan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manusia dan jin tidak diperintahkan kecuali untuk illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan tulus ikhlas dalam menjalankan agamanya. Kita diingatkan di dalam surat Al-Fatihah bahwa seluruh amalan kita hak Allah. Adalah hak Allah. Jadi Allah di langsung pertama nama Asmaul Husna yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Mengingatkan sejarah kita bahwa kita adalah manusia, ada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita di alam dunia ini, itu diciptakan. Secara logika kita akan jelas. Segala sesuatu di muka bumi yang ada pasti ada penciptanya. Benar apa betul? Ketika kita jalan di padang pasir, ada bekasnya. Bekas kaki, berarti ketika kita bermain atau berjalan di padang pasir dan melihat ada bekas kaki, berarti ada tanda-tanda hamba lain yang sudah melewati. Benar? Jikalau itu, tanda ini menandakan atau tanda ini memberikan isyarat kepada kita bahwa di sana ada hamba yang sudah berjalan sebelum kita. Bagaimanakah dengan langit yang begitu dahsyat? 7 lapis langit yang tidak kita ketahui. Galaksi-galaksi yang diketahui manusia itu di langit pertama, dan itu tidak ada yang mengetahui akan kebesaran dan kedahsyatannya. Hanya sebagian galaksi-galaksi bintang-bintang diketahui. Dan masih banyak sekali, berjuta bahkan bermiliar-miliar galaksi yang ada di langit tidak diketahui manusia. Itu hanya cuma lapisan pertama.
Dan itu sangat-sangat dahsyat kebesaran Allah. Dan yang paling dahsyat itu berjalan pada rotasinya masing-masing. Tidak ada yang bertabrakan. Tahukah Anda? Itu terjadi seperti terjadi apa namanya tanpa ada yang menciptakan? Baik. Kita akan kenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah wanita sama semua? Cantik semua? Cantik semuanya. Tapi sama semua? Tidak. Wanita yang berjuta-juta ini kok bisa nggak sama? Ada nggak pabrik yang bisa menciptakan itu? Silahkan buat 1 miliar pabrik dan pasti tidak akan bisa membuat seperti itu. Itu karena ada Tuhan. Itu tidak masuk akal kalau itu dikatakan itu datang begitu saja. Tidak ada yang menciptakan. Laki-laki sekarang begitu berapa juta manusia di dunia bahkan dari berapa miliar dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti. Apakah ada yang sama? Jarang ada yang sama. Dan yang unik, ketika mereka menikah, tidak ada yang rebutan. Kalau terjadi rebutan satu, pasti perang dunia. Dan akan bunuh-bunuhan, benar. Kerjaan manusia sekarang ini, apakah semua berebut? Tidak, banyak sekali kemudahan Allah. Semua sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Jikalau manusia berebut dalam satu kerjaan, niscaya akan terjadi bunuh-membunuh seluruh umat manusia. Itu menunjukkan bahwa Allah adalah yang menciptakan itu semua. Tiada lain kecuali Allah. Baik, itulah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jikalau Allah itulah yang menciptakan segala-galanya, maka pujian semata-mata hak Allah, bukan hak kita. Siapa yang ria, siapa yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya, akan ditinggalkan Allah dan akan dicampakkan di neraka jahanam selama-lamanya. Jelas? Inilah sejarah manusia. Kita diciptakan Allah sehingga kita harus menghambakan diri kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji. Allah berfirman menjelaskan tentang kata ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian serta aktivitas kalian. Kita ciptaan Allah. Jadi kita datang ke masjid karena cinta Allah. Allah memberikan taufik kepada kaki kita ini. Memberikan kemudahan untuk kita bisa berniat untuk ke masjid. Itu hati kita dimudahkan Allah. Dan kita bisa sehat. Kemudian bisa jalan ke masjid. Itu semata-mata panggilan Allah. Dan itu kasih sayang Allah. Betapa banyak orang juga tidak bisa melakukan. Jadi tidak perlu untuk dicarikan pujian. Nah sekarang luar biasa. Sholat tiap hari. Tapi ada yang mau minta dipanggil Pak sholat nama badan. Bu sholat nama badan. Kenapa haji sekali juga udah harus dipanggil Pak Haji, Bu Hajah? Atas dasar apa itu? Apakah tidak malu di hadapan Allah jikalau itu Allah menjadikan para tamu-tamunya mendatangi tanah sucinya melihat liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dengan mata sendiri, dan mata hati langsung juga, itu tentang manfaat-manfaat bagi mereka, tentang keimanan, tentang keikhlasan, persatuan, dan saling gotong royong di sana, saling bantu-membantu di tanah suci. Itu surah melihat kedahsyatan, kemudian kemuliaan Allah SWT. Akan tetapi kenapa hanya sekali datang sudah harus berganti nama? Emang Pak Haji dan Bu Hajah itu nama bapak, ibu, nama badan? Oh itu nama bapak ibu, alhamdulillah, silahkan. Kalau dari awalnya namanya Pak Haji, silahkan. Bu Hajah, silahkan. Namanya nanti saya panggil Hajah karena namanya. Mau dipanggil apa lagi? Emang dipanggil hehe gitu? Nggak sopan kan? Nah sekarang ketika melabelkan diri nggak sopan santun, dan yang paling mengerikan tidak sopan santun kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena Allah yang menciptakan kita dan semua aktivitas kita. Dan kita berbuat baik karena kasih sayang Allah. Maka ketika kita mencari pujian manusia, berarti kita telah kufur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah. Itulah nama yang begitu dahsyat.
Itulah nama Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itulah nama Tuhan yang paling agung. Itulah nama Tuhan yang selalu kita sucikan, yang kita agungkan dan kita elok-elokkan. Di mana ibadah Islam selalu dinisbatkan dan disandarkan ke nama suci ini. Astaghfirullah. Ketika beristighfar, menyebut nama. Ketika kita berjanji tetapi tidak berani untuk memastikan, insyaallah, biiznillah. Nama siapa yang disebut? Allah. Ketika kita mencari kekuatan dan mencari pertolongan Allah, la haula wala quwwata illa billah, nama Allah. Ketika kita bertakbir, Allahu akbar. Ketika kita bertahmid, alhamdulillah. Ketika kita bertahlil, la ilaha illallah. Ketika kita bertasbih, subhanallah. Nama siapa yang kita selalu panggil? Allah. Nama yang begitu agung di hati umat, di hati hamba, itulah Allah. Disitulah di dalam Al-Quranul Karim, nama Allah disebutkan lebih dari 2.200 kali. Di dalam Al-Quran, terbanyaknya nama yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu nama pertama kali yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillah, nama Allah. Dan lebih dari 33 kali menjadi pengawal dari awal ayat. Nama yang begitu dahsyat. Sehingga sebagian ulama mengatakan Allah adalah nama yang agung. Ismullahil a'zam. Nama yang agung yang di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, apabila dipanggil, apabila kita berdoa dengan menyebut nama itu, pasti doanya mustajab. Dan kebanyakan doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma, banyak sekali. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, dan banyak sekali nama Allah SWT. Dan inilah tertingginya tawassul. Tawassul yang paling tertinggi adalah dengan nama-nama Allah SWT. Dan itu Al-Fatihah, hak Allah pertama kali yang diingat. Alhamdulillah. Apakah nama Allah? Makna nama Allah ini. Secara singkat, karena kita bukan kajian tafsir, maka kita akan melihat kedahsyatnya doa dalam surat Al-Fatihah agar kita bisa mengenang kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Kebanyakan kita ini sholat, apakah ngerti tafsir Al-Fatihah? Saya kasih tugas untuk menulis 20 lembar ayat pertama tafsir Al-Fatihah, jangan menyontek. Atau silahkan menyontek. Dahsyatnya nama-nama Allah. Ini, kita sholat kebanyakan tidak bisa meresapi isi kandungan di Al-Fatihah. Dan ini sangat-sangat kurang dari kita. Harus dipelajari tafsir Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab Al-Jami' li Ayil Quran. Ia mengatakan Allah dzur rububiyyati wal uluhiyyati ala khalqihi ajma'in. Atau kita revisi sedikit, dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Itulah makna Allah. Allah adalah zat yang mempunyai hak ibadah, mempunyai hak ketuhanan, dan wajib diibadahi oleh seluruh makhluknya. Itu Allah. Allah, maka pertama kali yang disebutkan nama yang penuh dengan kegagahan dan kekuatan serta mempunyai kekuasaan yang menyeluruh. Itulah Allah. Wajib tunduk sehingga ibadah alhamdulillah itu adalah pujian, bukan? Dan itu adalah ibadah. Kita memuji adalah ibadah. Dan itulah milik Allah SWT. Kenapa nama Allah yang berhak? Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Nama Allah adalah zat atau Tuhan yang mempunyai hak ketuhanan serta wajib diibadahi
oleh seluruh makhluknya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan makna ibadah. Innama summiyatil ibadatu ibadatan illa littadhalluli wal khudu'. Sesungguhnya ibadah itu tidak dinamain dengan ibadah kecuali karena hina dan tunduk. Jelas? Maka Allah adalah zat yang wajib disembah dan yang wajib memiliki hak disembah. Disitulah penyembahan harus dengan tunduk dan hina. Kita wajib menghinakan diri, merendahkan diri, dan menghambakan diri semata-mata untuk Allah. Itu rahasia. Yang kedua, Rabb. Rabb adalah nama Allah SWT yang disebut kedua kali di dalam surat Al-Fatihah. Rabb ini dijelaskan oleh para ulama menyangkup keseluruhan. Makna Rabb ini adalah makna yang penuh dengan kasih sayang. Karena Rabb dari kata Rabba yurabbi, artinya mendidik. Artinya mendidik. Dan inilah Allah SWT. Bahwa Rabb ini artinya adalah bahwa di sini dikatakan makna Rabbi ay dzur rububiyyati ala khalqihi ajma'in. Khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbira. Wa huwa min al-asma'i ad-dallati ala jumlati ma'anin la ala ma'nan wahid. Jadi makna Rabb yang disebutkan di dalam Al-Fatihah kedua kalinya itu ada artinya adalah dzur rububiyyah. Adalah zat yang mempunyai hak rububiyah, mempunyai hak ketuhanan atas seluruh makhluknya. Tentang apa ya Allah? Dalam penciptaan. Ketika Allah menciptakan hambanya itu karena kasih sayang. Itulah makna Rabb. Menciptakan dan kekuasaan semuanya. Semua kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasarrufan yang mengatur alam semesta seluruhnya, wa tadbiran yang mengatur alam semesta yang berkeinginan bahwa yang sesuai dengan kehendak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, makna Rabb adalah termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai makna ganda, maknanya berlipat, tidak satu makna. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, kemudian yang memberikan kebahagiaan, yang mengatur alam semesta dan raja manusia. Itu makna Rabb. Ini makna Rabb. Dan Rabb ini adalah mendidik. Jadi makna Rabb atau terbiyah, makna Rabb dari nama Allah SWT ini mempunyai dua sisi pengaturan manusia. Sisi yang pertama adalah makna Rabb secara umum, yaitu pendidikan Allah secara umum. Memberikan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Itu makna yang pertama. Ar-Rabb ini memberikan makna bahwa Allah mendidik seluruh makhluknya. Baik itu orang yang saleh maupun orang yang taleh. Taleh itu orang yang buruk. Saleh itu kebalikannya. Orang yang mukmin maupun kafir. Orang yang bahagia maupun tidak. Orang yang dapat petunjuk atau tersesat. Semuanya Allah didik semua. Dikasih semua. Diciptakan. Diberi rizki. Diberi kesenangan. Diberi kemampuan untuk beraktivitas di dunia. Dan nantinya pun akan dimatikan pula. Kadang-kadang diberi, kadang-kadang ditahan oleh Allah. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dididik. Ini makna yang pertama. Jadi jangan sekali-kali kita itu iri kepada selain kepada makhluk Allah SWT. Jangan sekali-kali kita dengki dan iri kepada sesama. Karena Allah lah yang mengasihi. Dia mau buruk, mau enggak, tetap Allah mengasihi. Karena milik Allah. Mereka adalah ciptaan Allah dan Allah lah yang akan. Tapi tarbiyatun ammah. Makna Rabb secara umum bukan khusus. Yang kedua, makna Rabb. Tarbiyah, pendidikan Allah adalah tarbiyatun khassah, yaitu tarbiyah secara khusus, yaitu khusus hambanya orang-orang yang beriman, yaitu untuk para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan taufik untuk beriman.
Diberikan taufik untuk mudah menjadi hamba yang taat kepada Allah. Diberikan sekarang ini, jangan sekali-kali nikmat Allah ditutup dengan ngantuk Bapak Ibu ya. Sudah berjuang dari rumah dan Allah memberikan kemudahan untuk datang ke masjid belajar, maka jangan dikufuri nikmat itu dengan la ilaha illallah. Kalau pengajiannya serius gitu, ada Quran dan hadis ngantuk kalau Gojek dan ketawa-tawa bangun emang habis ketawa-tawa dapat pahala gitu. Nggak ada pahalanya. Harus serius. Belajar kalau nggak serius tidak paham. Jelas. Nanti boleh saya tanya. Tak kasih 5 pertanyaan dalam kajian kita ini. Nanti yang lulus dijamin tidak ngantuk. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tarbiyah khasah. Tarbiyah khasahnya yaitu pendidikan Allah Subhanahu wa taala, makna Rabb di sini itu secara khusus adalah memberikan taufik kepada hambanya untuk beriman dan memberikan kemudahan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendatangi majelis ilmu, maka jangan kufuri dengan ngantuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hatinya sehingga berakal sehatnya itu bisa menalar, bisa memilah dan memilih, menelaah yang baik mana yang buruk, sehingga jalan cahaya Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah diikutin. Dan kemudian jalan kegelapan yang telah diajarkan oleh iblis dan setan dijauhi. Itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak beristighfar, bertaubat, bakti kepada kedua orang tua, kemudian jujur dalam perniagaan, jujur dalam muamalat, jujur kepada kedua orang tua, anak-anak, istri dan suami dan sesama. Ini adalah tarbiyatun khasah, makna Rabb, pendidikan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, dan itu tidak diberikan kecuali kepada sebagian hambanya yang Allah cintai. Maka ketika sudah dicintai Allah dan mudah untuk mendatangi masjid, jangan dikufuri dengan yang sandar-sandar, pasti nggak akan paham. Saya jamin tak kasih 5 soal nggak akan bisa jawab. Baik. Kita masuk kepada makna ini bukan tafsir, kita hanya tadabbur sejenak. Masuk kepada Ar-Rahmanir Rahim. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, rahasia dalam doa. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dua nama ini berasal dari sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Ini hak Allah. Ketika disebutkan Allah, maka kita akan mendapatkan satu makna bahwa Allah Maha Kuasa dan paling hak. Satu-satunya yang paling berhak untuk dijadikan Tuhan yang harus tunduk, hina, dan rendah di hadapannya. Maka itu penuh dengan keperkasaan. Hamba harus tunduk, maka itulah keperkasaan yang sejati. Kemudian Allah menyebutkan 3 sifat, 3 nama yang mempunyai sifat begitu indah di situ. Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah 2 nama Allah yang mempunyai dari sifat Ar-Rahmah. Apa rahasia ringan di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman adalah sighatun mubalaghah. Di dalam bahasa Arab itu grammarnya itu dilebih-lebihkan. Cara membangun bangunan, mohon maaf, kita analogikan, kiaskan kepada bangunan nyata. Kalau rumah satu lantai, kemudian gedek-gedek, kira-kira mantap membuatnya. Sederhana, Ji. Ketika rumah, Masya Allah, mewah, tapi 1 lantai dengan beton, kira-kira megah membuatnya. Megah. Ketika berlantai-lantai, bertingkat-tingkat dan sangat megah, kira-kira itu pasti yang didambakan. Itulah kualitasnya. Dalam bahasa Arab, grammar itu bermacam-macam. Begitulah. Kadang-kadang ada yang sederhana, ada yang berat, ada yang tinggi sekali. Nah, sighatun mubalaghah itu adalah kata di sini adalah isim, sebuah grammar yang dilebih-lebihkan. Maknanya, maksudnya begitu dahsyat dan dalam. Bukan makna biasa. Kalau tadi kita katakan ada rumah dari cuma 1 lantai dari gedek, kalau gedek Wonosobo ngertos nggih, dari anyaman bambu yang disisir-sisir itu. Nah, itu kita anggap biasa.
Satu sederhana. Tapi ketika mewah dan bertingkat-tingkat luar biasa. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ketika grammarnya itu mubalaghah dilebihkan, maka maknanya sangat dahsyat dan luar biasa. Maka Ar-Rahman artinya adalah wazan fa'lan. Dan wazan fa'lan di dalam grammar fa'lan. Lihat hurufnya, jumlah hurufnya, mohon maaf, lihat jumlah hurufnya dan harakatnya. Fa'lan dan Rahman. Sami nama mboten? Jumlah hurufnya dan harokatnya sama 100%. Itulah. Artinya di dalam bahasa Arab, di dalam sastranya adalah ad-dalu ala sifati tsabitatil lazimatil kamilah. Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Artinya, grammar ini menunjukkan kepada sifat Allah yang pasti, ats-tsabitah. Al-lazimah yang wajib pasti dimiliki Allah. Sudah pasti terjadi dan itu dimiliki Allah secara wajib. Al-kamilah yang sempurna. Tidak akan terkurangi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Ar-Rahman itu mengandung sifat yang begitu dalam, yaitu sifat yang pasti, wajib dan sempurna. Jadi pasti akan mengasihi hambanya. Dan Ar-Rahman sifat Allah yang rahmahnya untuk seluruh makhluknya. Tadi Ar-Rabb ada dua makna. Ar-Rabb ada dua makna. Yaitu Ar-Rabb artinya adalah yang mendidik. Mendidik umat semua manusia, dua makna. Umum dan khusus. Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang umum. Menyangkup seluruh makhluknya. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu menyangkup segala sesuatu. Kenapa? Karena sifat kasih sayang Allah akan diberikan ke seluruh makhluknya. Tak terkecuali. Baik itu manusia atau jin, yang muslim maupun yang kafir, yang saleh maupun taleh, yang bahagia maupun tidak, yang kecil, yang besar, yang wanita maupun laki-laki, semuanya dikasih kasih sayang Allah. Jadi tidak perlu untuk ragu dengan kasih sayang Allah SWT. Rizki Allah adalah kasih sayang Allah. Rizki adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadi tidak perlu ragu dengan janji Allah SWT dan kasih sayangnya. Adapun Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah diambil dari sifat Ar-Rahmah untuk khusus, untuk hamba-hambanya yang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Dan itu didapatkan di akhirat kelak. Nanti kita kutip satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang beriman ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangan harta atau dengan ujian, kadang suaminya sedang suka ngomel-ngomel, atau istrinya suka ngomel-ngomel, atau orang tuanya suka ngomel-ngomel, atau anaknya yang sulit untuk diatur, maka ingatlah bahwa sifat rahmah dari dua nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu pasti dan sempurna, dan dari Allah itu pasti akan diberikan kepada hambanya. Maka seorang yang beriman pastinya akan selalu berharap dan su'abadan husnudzan kepada Allah SWT akan rahmahnya dan kasih sayangnya. Ini adalah seorang yang beriman. Sehingga tafsir yang ringkas adalah Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, yang mempunyai rahmat yang menyeluruh, yang luas untuk seluruh umatnya, untuk seluruh hamba Allah. Dan Ar-Rahim dzur rahmatil wasilah, yang mempunyai rahmat yang berkelanjutan, yaitu di surga kelak, hanya khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, memberikan semuanya, yang mengatur, yang memberikan kita seluruhnya, maka ada sifat rukun ibadah pertama tertanam dalam hati kita, yaitu cinta kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah karena cinta. Sedang mengaji ke sini karena cinta kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim menumbuhkan satu sifat, yaitu ar-raja, berharap akan pahala di sisi Allah SWT, kasih sayangnya. Itu adalah Iskanunah. Di sini akan saya kutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat kasih sayangnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam
Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Fabiha yata'atafun." Ada air minum Nabi Muhammad. Wa biha yatarahamun. Ada air minum tidak? Wa biha ta'tifu al-wahshu 'ala waladiha. Wa akhara Allah 99 rahmah yarhamu biha 'ibadahu yawm al-qiyamah, muttafaqun 'alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah. Bayangkan ada Rahman dan ada Rahim. Sekarang untuk siapakah Ar-Rahim dan untuk siapakah Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat di dunia dan dibagikan kepada jin, kepada manusia, hewan-hewan seluruhnya. Dengan satu rahmat ini yang diturunkan ke muka bumi, mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Bahkan hewan yang buas pun akan mengasihi anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, menjadikan deposit bagi orang-orang yang beriman di hari akhir kelak 99 rahmah. Apa yang diharapkan oleh orang beriman? Kenapa ada kata-kata su'udzan? Kenapa ada kata-kata kufur? Allah tidak adil. Kenapa Allah memberikan ujian kepadaku dengan ujian yang sangat berat? Sedangkan Allah berjanji di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani berat ujian kepada hamba, melainkan yang dimampui. Kenapa ada kata-kata seperti itu? Kenapa ketika diuji mengatakan Allah tidak adil? Dan kenapa mengatakan bahwa ia adalah hamba yang paling nestapa di dunia? Padahal dunia ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Tidak ada di dunia satu orang pun yang sendirian dalam menghadapi ujian Allah. Tidak ada orang sedih sendirian di dunia. Semuanya sedih. Benar apa betul? Orang yang kekurangan sedih bagaimana mencari makanan. Tapi orang yang sangat kaya sedih bagaimana menjaga harta. Yang nomor 2 lebih sedih dari yang pertama. Benar? Tidak bisa tidur, makan pun sangat sulit sehingga memilih-milih makanan. Ada salah satu jemaah umrah yang kita temui di Tanah Suci, subhanallah mengucapkan, Pak Ustadz, sebab mah di dunia ini itu satu, yaitu kata makan apa. Tapi cara membacanya beda. Kalau orang miskin mengatakan makan apa, itu nggak ada makanan. Tapi orang kaya mengatakan makan apa, bingung mau makan. Bisa beli semuanya, ditunda-tunda, akhirnya mah semua. Paham, nggih? Nggih napa betul? Maka saya terkagum. Ini kata-kata yang unik juga ternyata ya. Ternyata orang miskin dan orang kaya yang menyebabkan penyakit sama, nggih. Makan apa, tapi artinya berbeda. Ini tidak ada, ini milih-milih sehingga bingung milih yang mana. Sehingga penyakit mah semua. Maka ketika kita mengetahui ini hadis Bukhari dan Muslim ini, seorang muslim apapun itu ujiannya, itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Masih ada 99 rahmat lagi. Dan itu diberikan di akhirat kelak. Jadi subhanallah, satu rahmat saja di dunia itu berharap hamba-hamba yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala ini merasa bahagia ketika melihat orang ada kelebihan hartanya. Bagaimana di akhirat 99 kali. Dan tidak ada sejarah di dunia orang yang memiliki dunia seisinya. Jangan apa betul? Kalau jenengan dikasih satu pulau oleh Allah, bagian apa betul? Stres. Ngertos stres? Tidak ada bisa yang digarap, dijamin tidak bisa digarap. Mungkin apa betul?
Indonesia dari presiden sama kementerian itu banyak nama mboten? Sampai lurah-lurah sampai di bawah RT itu banyak nama mboten? Dihitung jutaan ya. Sekarang lihat pulau-pulau di Indonesia yang negara kecil ini, itu pulau-pulau banyak masih belum diketahui, belum ada yang menghuni. Namanya aja sampai nggak ada. Bener apa betul? Jika makanya tidak. Mau apa lagi sebenarnya? Harta dunia hanya yang kita makan dan kita pakai. Sederhana itu. Tetapi ketamaan manusia kadang-kadang berlebih. Merasa nestapa di dunia sendirian seakan-akan nggak pernah bahagia. Merasa sakit terus seakan-akan nggak pernah sehat. Begitu. La ilaha illallah. Rahmat Allah begitu banyak tetapi kita kufuri. Maliki yaumiddin. Mari kita akan titi cepat-cepat biidznillah. Waktunya sudah habis dan sudah selesai. Mau ngaji apa betul? Tutup mah. Ngantos jam pinten terakhir ini. Baik, ini karena sudah berkelebihan, tapi ngapunten kita cuman khususkan setengah 10 paling terakhir. Saya ingin menjelaskan hak Allah dulu dan rahasia doa dalam Al-Fatihah. Karena subhanallah, waktu sangat sedikit. Waktu Bapak Ibu satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Untuk dunia berapa jam? Untuk ngaji 1,5 jam sudah kebanyakan. Masya Allah. Baik. Kita masuk lagi dengan Malik Yaumiddin. Nah, sekarang diingatkan lagi. Wahai hamba, jikalau kalian mengetahui tentang Allah yang menciptakan itu semua, dan Allah yang memberikan rahmat di dunia seisinya, ketahuilah kalian akan ditanya nanti. Kalian akan ditanya dan tidak ada satupun yang bisa membela kita semua kecuali amalan masing-masing. Malik Yaumiddin. Ad-din adalah hari pembalasan, yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan. Maka Allah SWT itu di dalam surat Al-Infitar Allah menjelaskan secara singkat. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Penjelasan tafsir Al-Fatihah yang paling dekat ini ayat ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara milik Allah. Dari hamba ke hamba enggak akan ada yang bisa menyelamatkan. Sangatlah berat. Disitulah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin kita akan mencari perantara pembenaran ketika kita salah di pengadilan, kita harus membayar orang, tapi di akhirat jangan harap. Semua akan mengambil haknya masing-masing. Siapa yang berbuat dosa akan Allah Subhanahu wa ta'ala balas. Dan siapa yang berbuat taat, kebajikan pasti akan Allah muliakan. Tidak ada sedikit pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik Yaumiddin. Itulah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diingatkan, wahai manusia, ketahuilah, hidup di dunia sejarahnya ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jikalau itu hak Allah yang menciptakan, yang memberi dan semuanya, pasti itulah hak Allah adalah Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Dan cara kita agar istiqamah dan selamat dalam mengibadahi Allah SWT, kita selalu wa iyyaka nasta'in. Mohon terus pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin. Itulah rahasia Al-Fatihah. Maka inti hidup di dunia ada pada satu ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang dosa, orang yang sombong, merasa kuat sendiri dan mampu berbuat sendiri. Nabi Sulaiman ingin memberikan makanan kepada seluruh makhluk Allah di dunia. Mampu nama badan. Tanpa insya Allah, Nabi dan suci tidak bisa berbuat apapun. Nabi Sulaiman mempunyai istri hampir 100 istri. Dihamili di malam yang sama. Dan berharap mempunyai anak seluruhnya. Dan berjihad di jalan Allah tapi tidak mengucapkan insya Allah. Semua tidak ada yang hamil kecuali satu. Dan anaknya pun tidak normal, tidak hidup. Itu di dalam hadis Bukhari, tidak main-main. Semuanya, bahkan Nabi pun tidak akan bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi kita. Maka syarat untuk menjadi hamba Allah yang selalu istiqamah dan mendapatkan pertolongan Allah adalah wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan dan seluruh bantuan hanya kepada Allah.
Iyyaka, hanya padamu. Baik. Sekarang saya ingin melihat sejarahnya karena kita sudah waktunya sudah sangat-sangat sempit. Sekarang hak manusia. Setelah beribadah kepada Allah dan minta pertolongan, kita berdoa. Inilah rahasia doa dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai? Artinya, jalan di dunia ada jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan ada dua. Jalan di dunia yang lurus, tentunya meniti jejak Nabi Muhammad SAW agar selamat sampai akhirat, ya, menjadi penduduk surga, dan jalan di akhirat yaitu sirat. Ihdinas sirata, yaitu jalan di akhirat kelak, yaitu jembatan kecil yang dibentangkan di bibir neraka jahanam. Neraka jahanam akan dibuka luas dan atasnya ini pintunya dibentangkan jembatan yang namanya sirat. Yang kedua, sangat kecil, melebihi kecil daripada rambut kita. Yang ketiga, lebih tajam daripada pedang. Yang keempat, itu di sekitar sirat, jembatan yang kecil itu, terdapat anjing-anjing neraka jahanam yang siap menerkam. Dalam riwayat yang lain, itu sangat gelap sekali. Hanya orang-orang yang mengkufur kepada Allah, maka jalan itu akan sangat gelap, tidak bisa dilihat dan lebih kecil dari hidup. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim di dalam tafsirnya. Dan masih ada lagi yang lainnya. Itu ringkasannya. Maka ketika kita mengucapkan Ihdinas Siratal Mustaqim, artinya ya Allah, kami berikan hidayah agar kami bisa menempuh jalan lurus di dunia yang meniti jejak Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat kelak kami selamat ya Allah menempuh di jalan neraka, di atas nerakamu, yaitu jembatan. Apa yang terjadi? Dan jauhkanlah kami dari sifat orang-orang yang engkau murkai, berilmu tapi nggak mau beramal, atau orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Dan kita ucapkan amin. Itu doa yang sangat dahsyat dalam surat Al-Fatihah. Kita tutupkan, itulah amin. Itu kajian akhir. Amin adalah dalam bahasa Arab adalah ismu fi'lin. Ismu fi'lin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Ada dua hadis yang akan kita jelaskan di sini penutup kajian kita, yaitu tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh banyak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Mohon maaf, ini Bitaufiq. Ini terakhir insyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena seseorang yang mengucapkan amin bertepatan dengan ucapan malaikah, niscaya dosa-dosanya akan dihapus. Maka dosa-dosanya yang lalu akan dihapus oleh Allah. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, apabila imam mengucapkan amin, maka fa'aminu, maka juga mengucapkanlah amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang ucapan takminnya, yaitu amin, membersamai ucapan aminnya imam salat, niscaya dosa-dosa yang lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amin tidak boleh untuk mainan. Anak-anak wajib diajari oleh imam dan oleh orang tua, jangan bermain-main dalam salat. Amin untuk macam-macam. Amin itu dosa, dan dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan mendapatkan pahala yang begitu dahsyat, selamat di dunia menjadi orang saleh, dan di akhirat masuk surga mendapatkan laknat Allah karena mempermainkan Al-Fatihah dan isi kandungannya. Maka sholat tidak main-main. Amin adalah artinya ya Allah kabulkanlah, dan itu penuh dalam. Kalau kita dalami tafsirnya, kita akan semuanya akan menangis biiznillah ta'ala. Dan ini rahasia doa dalam Al-Fatihah. Maka ucapan amin ini adalah menghapus dosa-dosa yang lalu. Sehari pimitan 17 kali minimal. Baik, inilah kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.